Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita. Silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya bisa kalian lihat di halaman 17. Ayo membaca. Di sana terdapat sejarah kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang kita adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu dibagi menjadi dua, yaitu Melayu tua dan Melayu muda. Golongan Melayu tua adalah suku Batak, kemudian suku Dayak, dan suku Toraja. Kemudian golongan Melayu muda ada suku Minangkabau, kemudian suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Makassar, suku Buton, dan suku Bugis. Selain itu anak-anak, ada suku pesisir seperti suku Bugis, ada suku pegunungan seperti suku Papua. Mereka meyakini bahwa mereka memiliki asal-usul yang sama, misalnya kesamaan sebagai anggota suku Batak. Setiap suku bangsa menyesuaikan keadaan alamnya, mereka mengembangkan budayanya masing-masing. Selain itu, anak-anak, budaya mereka juga berbeda dengan suku bangsa Aceh. Masyarakat pedesaan di pantai berbeda dengan masyarakat pedesaan di pedalaman. Masyarakat yang tinggal di pedalaman lebih lambat perkembangannya karena adanya faktor hambatan komunikasi dengan dunia luar. Sementara masyarakat di daerah pantai umumnya lebih cepat berkembang dan lebih dinamis. Itu adalah sebuah ringkasan tentang sejarah kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya, silakan kalian lihat di halaman 18. Tulislah peristiwa pada teks. Jadi, silakan kalian kerjakan, ayo berdiskusi, yaitu tentang peristiwa pada teks sejarah kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Silakan anak-anak kalian kerjakan poin ke-1, kedua, dan ketiga. Poin ke-1, ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks sejarah kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Tinggal kalian ringkas kembali. Kemudian poin keduanya, sebutkan ras bangsa Indonesia yang termasuk golongan Melayu tua. Dan yang ketiganya adalah sebutkan ras bangsa Indonesia yang termasuk golongan Melayu muda. Cukup 3 poin itu saja yang kalian kerjakan. Kalian kerjakan sesuai dengan teks sejarah kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Tetap semangat anak-anak solih dan solihah. Selanjutnya silakan dilihat di halaman 19 anak-anak, yaitu tentang keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia beragam budaya dan adat istiadatnya. Setiap daerah memiliki ciri yang berbeda. Perbedaannya adalah bahasa, kemudian agama, mata pencaharian, budaya, dan adat istiadat. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang ke-1 adalah keragaman bahasa. Bangsa Indonesia beragam bahasa daerahnya, misalnya bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Bahasa tersebut digunakan suku bangsa yang tertentu. Contohnya, bahasa Jawa digunakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Suku Sunda memakai bahasa Sunda. Suku Madura memakai bahasa Madura. Bahasa Batak digunakan di daerah Sumatera Utara dan lain sebagainya. Keragaman sosial budaya masyarakat yang kedua yaitu adalah keragaman Indonesia. Bangsa Indonesia beragam agama dan kepercayaannya. Ada pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tiap-tiap agama dan tata cara beribadahnya pun berbeda-beda. Pemeluknya beribadah dengan cara masing-masing. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya ya anak-anak.
Selanjutnya yaitu keberagaman mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk merupakan bentuk kebudayaan. Mata pencaharian masyarakat desa dan kota berbeda. Masyarakat desa pada umumnya bercocok tanam. Masyarakat kota bekerja di bidang perdagangan, jasa, dan industri. Misalnya sebagai karyawan, pedagang, dan buruh pabrik dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat suku bangsa. Menurut salah seorang ahli kebudayaan, Indonesia memiliki 300 suku bangsa. Pemerintah membagi suku menjadi 2 golongan, yaitu suku bangsa Indonesia dan keturunan asing. Golongan suku bangsa Indonesia misalnya ada Aceh, Batak, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat keberagaman budaya dan adat istiadat. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Unsur itu meliputi upacara perkawinan, kemudian upacara kematian, pakaian adat, upacara adat, dan kebiasaan. Contohnya, keragaman budaya dan adat istiadat Indonesia tampak pada rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah. Selanjutnya anak-anak bisa kalian lihat di halaman 23. Mari kita amati jenis usaha berdasarkan keadaan alam. Dalam jenis usaha berdasarkan keadaan alam ini dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama ada kegiatan ekonomi daerah pantai, kemudian yang keduanya ada kegiatan ekonomi dataran rendah, dan yang ketiga ada kegiatan ekonomi dataran tinggi. Anak-anak, kalian harus tahu bahwasanya kegiatan ekonomi daerah pantai itu meliputi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada perikanan. Perikanan ini adalah mata pencaharian utama penduduk pantai. Mereka memanfaatkan potensi ekonomi berupa hasil laut, misalnya mencari ikan dan membudidayakan rumput laut. Hasilnya dijual untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang keduanya ada pariwisata. Pariwisata adalah potensi ekonomi daerah pantai. Pantai yang indah menarik wisatawan, misalnya Pantai Kuta di Bali. Kemudian yang ketiganya ada pembuatan garam. Garam dibuat oleh petani. Bahan garam itu adalah air laut. Air laut dialirkan ke kolam garam. Air laut dikeringkan menjadi garam, kemudian pengeringan memakai tenaga matahari. Selain itu, anak-anak ada perkebunan kelapa. Tanaman kelapa itu tumbuh subur di pantai. Kelapa dikeringkan menjadi kopra. Kopra itu adalah bahan minyak goreng dan margarin. Penghasil kopra terbesar adalah di Sulawesi Utara. Kemudian anak-anak kegiatan ekonomi dataran rendah, yaitu ada perdagangan, ada jasa, dan ada pertanian. Perdagangan itu adalah kegiatan jual beli barang seperti yang kalian telah ketahui di pasar, di warung, kemudian di mal dan lain sebagainya. Kemudian jasa. Jasa itu adalah potensi ekonomi bidang jasa yang berkembang di perkotaan, misalnya seperti hotel dan penginapan. Kemudian ada pertanian. Pertanian ini berkembang di dataran rendah, tanahnya subur dan airnya melimpah. Petani banyak menanam padi, sumber airnya yaitu dari sungai, waduk, dan danau. Dan anak-anak yang harus kalian ingat poin informasi pentingnya, bahwasanya dataran rendah itu terletak pada ketinggian 0 sampai 600 meter. Kemudian anak-anak, kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 600 sampai 1500 meter. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh penduduk daerah dataran tinggi yaitu ada pertanian dan pariwisata. Pertanian seperti mereka menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian untuk pariwisata ini adalah semacam agrowisata, misalnya agrowisata perkebunan salak di Turi, Sleman, Yogyakarta. Pengunjung diajak melihat kegiatan pertanian tersebut. Baik anak-anak, itulah ketiga jenis usaha berdasarkan keadaan alam. Selanjutnya anak-anak kita membahas tentang kegiatan ekstraktif. Silakan kalian lihat di halaman 27.
Usaha ekstraktif ini adalah jenis usaha yang memungut secara langsung benda-benda tersedia di alam. Apa saja jenis usaha ini? Yaitu meliputi pertambangan, kemudian penangkapan ikan, pemungutan rumput laut, pembuatan garam, dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan ekstraktif itu bisa disebut dengan kegiatan pertambangan, kemudian kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, dan kegiatan industri, perdagangan, maupun jasa. Dari keempat kegiatan ekstraktif tersebut bisa kalian lihat di gambar tersebut yang mana contohnya. Selanjutnya, kita akan menuliskan pengertian serta ciri-ciri dari setiap usaha dalam bentuk peta pikiran. Ya, bisa kalian lihat dan amati di halaman 33 anak-anak. Di sini terdapat tabel kata, pengertian, dan ciri-ciri. Sesuaikan saja dengan di buku paket kalian ya. Baik anak-anak, akan Bu Guru jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah perindustrian. Pengertiannya adalah bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah sehingga menghasilkan barang. Dan ciri-cirinya yaitu memiliki bahan baku, memiliki pekerja, memiliki mesin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada perdagangan. Pengertiannya adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Kemudian ciri-cirinya adanya penjual dan pembeli, kemudian alat pembayaran menggunakan uang, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah jasa. Pengertiannya adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang pemilik tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Cirinya seperti apa? Yaitu sesuatu yang kasat mata atau tidak, kemudian menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produksi fisik, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dan ciri-ciri dari perindustrian, perdagangan, dan jasa. Silakan ditulis anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu ada sikap-sikap menghargai jenis pekerjaan. Kenapa kita harus menghargai jenis pekerjaan? Karena hal apapun itu pekerjaan atau perbuatannya itu banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu ada seorang petani, kemudian ada pedagang, ada guru, dokter, dan arsitek. Dari kelima tersebut jenis pekerjaan pasti kalian sudah ketahui ya, dan kalian sudah tahu tugasnya sebagai apa saja. Nah, dari semua jenis pekerjaan itu kita harus menghargai bahwasanya setiap jenis pekerjaan itu ada manfaat dan tujuan yang baik. Baik anak-anak, selanjutnya kita dengarkan dulu dan kita ikuti lagu Kampungku. Kita akan menyanyikan lagu tangga nada diatonis mayor. Silakan diamati dan diikuti anak-anak. Setelah itu kalian isi jawab pertanyaan-pertanyaan berikut di halaman 38. Selamat menyimak anak-anak. Kampungku tepi sungai.
Selanjutnya bisa kalian lihat di halaman 39 anak-anak, yaitu proses daur air. Akan Bu Guru jelaskan kembali ya, ini pembelajaran ada di hari yang telah lalu. Nah, di sini terdapat proses daur air. Di sini sudah ada ya sebuah gambar diagram daur airnya. Daur air merupakan sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Selain itu, melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan, air akan cepat habis dan bumi kita akan mengalami kekeringan yang biasanya ditandai dengan munculnya retakan-retakan di permukaan tanah. Baik anak-anak, tugas selanjutnya yaitu di halaman 43. Ayo mengamati urutan gambar proses padi. Di sini ada keempat gambar, silakan kalian urutkan ya. Proses padi menjadi nasi yang benar itu seperti apa? Kalian urutkan gambarnya, cukup diurutkan saja gambarnya, tidak perlu digambar ya, sesuai sama di halaman 43. Setelah kalian susun semua gambarnya, kemudian kalian buatlah teks sederhana saja yang menjelaskan urutan proses padi menjadi nasi. Contohnya, yang gambar urutan pertama misalkan seorang anak dan seorang ibu sedang memasak nasi, atau bagaimana seperti itu. Secara singkat aja anak-anak, tetap semangat pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anak untuk pembelajaran dan kegiatan hari ini. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.